Meninggalkan kalimat ini, Qin Yichen mengabaikan dua orang di belakangnya dan langsung pergi ke kota terapung. Baru beberapa langkah, seorang anak tiba-tiba muncul, memegang bunga kecil yang terbuat dari paku rumput di tangannya. Kakak, ini untukmu. Qin Yichen melirik kota terapung, dan tidak ada yang memandang Qin Yichen kecuali anak ini yang terlihat tidak lebih dari 7 atau 8 tahun ketika dia menyadari keberadaannya. Berjongkok, Qin Yichen mengeluarkan cincin penyimpanan dari lengannya. Aku tidak bisa mengambil barang-barangmu dengan sia-sia. Katakan apa yang kamu inginkan. Selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Qin Yichen memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya, yang sangat kontras dengan konfrontasi sebelumnya di gerbang kota. Bocah lelaki itu, melihat cincin penyimpanan di tangan Qin Yichen, tiba-tiba menunjuk jarinya. Itu dia. Qin Yichen tertegun sejenak. Ada banyak hal di cincin penyimpanan ini, termasuk tanah awan dan beberapa senjata. Setelah ragu-ragu sebentar, kata Qin Yichen, ada beberapa hal di sini yang akan membuatmu kesulitan. Jika kamu bisa bersaing dengan Mahkamah Agung, tidak apa-apa untuk mengambilnya. Anak kecil itu mengangguk mengiyakan. Saya bisa. Melihat mata yang cerah itu, Qin Yichen tersenyum, menyerahkan cincin penyimpanan kepada bocah lelaki itu, dan kemudian mengambil bunga yang terbuat dari paku rumput dari tangannya. Pada saat bunga mulai, Qin Yichen tiba-tiba merasakan keributan di sekelilingnya. Di masa lalu, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya, tetapi sekarang, Qin Yichen melihat mereka berbalik dan melihat dirinya sendiri secara tak terduga. Menatap telapak tangannya, bunga-bunga yang ditenun oleh paku rumput telah lama menghilang, meninggalkan jejak samar di telapak tangannya. Anak kecil itu juga hilang. Setelah melihat telapak tangannya, cincin penyimpanan itu hilang. Uji coba ini tampaknya agak menarik. Qin Yichen sedikit serius. Hanya anak nakal kecil yang mengganggu seluruh proses persidangan, dan semua orang di sini tidak boleh tertipu sesuka hati. Setelah diperhatikan, Qin Yichen juga mengerti bahwa dia tidak dikenali karena dia melanggar aturan dan dimenangkan dengan trik. Kemenangan seperti itu tidak diakui, tetapi anak kecil ini mengakui keputusannya, jadi penampilannya membawa persidangannya kembali ke jalurnya. Jika tidak ada anak kecil yang muncul, Qin Yichen bisa membayangkan akhir hidupnya sendiri. Namun, itu seperti masa udara, berkeliaran di kota terapung ini untuk sementara waktu, tanpa mendapatkan pengakuan yang sama. Percobaan ini berakhir dengan kegagalan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, keberuntungannya tampaknya sangat baik. Ketika Qin Yichen memilah-milah pikirannya, hendak melanjutkan, dan ingin memilah petunjuk dari orang-orang ini, seorang lelaki tua yang ceroboh datang ke sisi Qin Yichen, mangkuk pecah di tangannya penuh dengan debu dan kotoran, dan suara lemah datang. Tuan yang baik, tolong beri saya sesuatu untuk dimakan. Setelah apa yang terjadi barusan, Qin Yichen tidak berani mengabaikan kata-kata siapapun, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa kati tanah awan dari tangannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Qin Yichen menatap lelaki tua itu dengan curiga, dan menunjuk ke mulutnya yang terbuka yang kehilangan beberapa gigi depannya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya untuk makan? Pria tua itu mengangguk setuju. Qin Yichen mengeluarkan makanan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia mengambil mangkuk berisi makanan yang pecah dan pergi. Kemunculan kedua orang ini membuat Qin Yichen sedikit bingung. Tampaknya penampilan mereka tidak ada hubungannya dengan seluruh persidangan, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, kemungkinannya sangat rendah. Penilaian apapun yang cukup untuk disebut uji coba dirancang dengan cermat, dan tidak mungkin banyak informasi yang tidak berguna muncul. Saat ini, orang tua dan anak-anak adalah bagian dari seluruh persidangan, dan Qin Yichen belum menemukan kunci penampilan mereka. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, membuang pikiran di benaknya, dan kemudian melihat jalan kuno di depannya. Meskipun sudah ada orang yang menonton Qin Yichen di sisi jalan, secara keseluruhan, tidak ada kejutan. Qin Yichen tidak dapat menemukan kunci untuk memecahkan percobaan ini, jadi dia berjalan lebih dalam. Dia membutuhkan lebih banyak informasi, dan di depan matanya, Qin Yichen melihat sebuah toko anggur. Informasi apapun selalu menyebar paling cepat di tempat seperti toko anggur, mungkin Anda bisa menemukan berita di sana. Setelah memikirkannya, Qin Yichen membuka kakinya dan berjalan di sepanjang jalan. Ketika saya datang ke restoran, saya memesan makanan daging dan sebotol anggur, dan kemudian duduk di meja, diam-diam menanyakan tentang percakapan mereka. Pernahkah Anda mendengar bahwa istri Wang Ermazi di sebelah melahirkan seorang anak laki-laki gemuk besar? Aku sudah lama mengetahuinya. Mulut Ermazi akhir-akhir ini tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar iri Ermazi. Meskipun istriku tidak tampan, dia berbudi luhur. Yang dari keluargaku seperti leluhur yang hidup. Qin Yichen mendengarkannya sepanjang sore, tetapi tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Orang-orang di restoran telah berubah 3 kali. Tanpa kecuali, mengobrol dengan kelembutan batin adalah hal biasa, dan mereka bahkan tidak melihat Qin Yichen. Selama seluruh proses, Qin Yichen berada dalam posisi yang diabaikan. Setelah mendengarkannya sepanjang sore,
Qin Yichen juga sedikit lelah. Dia melihat ke jalan di luar. Dari batu-batu yang diletakkan di tanah, Qin Yichen merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihat hal ini. Sambil memegang gelas anggur, Qin Yichen melihat ke jalan, mencoba mencari tahu dari mana rasa keakraban yang samar ini berasal. Sampai larut malam, ketika lampu terang, Qin Yichen tidak dapat menemukan berita yang relevan dari ingatannya, jadi dia hanya berdiri. Kecil, lihat. Asisten toko dengan cepat datang ke Qin Yichen dan membersihkan peralatan makan. Petugas tamu, saya melihat Anda duduk di sini sendirian selama 1 sore. Apakah Anda baru di sini? Qin Yichen mengangguk. Baru datang. Asisten toko melihat kembali ke pelanggan yang berisik dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua hal sepele di sini, tidak ada yang perlu didengar. Jika Anda ingin meminta informasi dan berita, Anda dapat pergi ke jalan untuk menemukan pengemis compang camping itu. Mereka tahu sedikit berita. Qin Yichen meletakkan sepotong tanah awan di atas meja. Saya tidak membawa mata uang apapun, yang ini digadaikan dulu. Apakah ada tempat penukaran mata uang di sini? Asisten toko bergegas maju dan menunjuk ke sebuah pegadaian di kejauhan. Lihat, tamu, itu ada di sana. Qin Yichen meninggalkan toko anggur dan pergi ke pegadaian untuk menukar beberapa mata uang. Yang sedikit mengejutkan Qin Yichen, harga tanah awan di sini sama dengan di luar. Setelah menukar banyak mata uang, Qin Yichen kembali ke jalan. Saat malam tiba, jalan berangsur-angsur menjadi sepi. Tepat ketika Qin Yichen bingung, sebuah tangan tiba-tiba menariknya ke sisi jalan. Jangan berkeliaran di malam hari. Di luar sangat berbahaya. Aku akan membawamu mencari tempat tinggal.